Halo, selamat malam. Udah ada yang hadir ya. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Saya Ana Rizky. Saya agen ofisial dari Cirebon. Dan di Summer Spring Challenge yang sebelumnya, saya adalah top 3 dan sekaligus juga mentor untuk agen. Salam kenal untuk semuanya. Kak Elsa, saya bisa lihat yang ini nggak ya, yang ngechat? Bisa Kak, nanti ada yang live chat. Oke. Tapi harus di ini harus buka di YouTube berarti nanti ya. Oh, ya udah, Ya, di sini aja aku nggak kasih apa-apa, link. di Zoom aja. Oh, oke. Iya, takutnya nanti malah saya bingung. Ya, di sini saya nggak bisa ngeliat teman-teman yang hadir, tapi terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kita akan mulai 1 menit ke depan. Untuk malam ini ada materi, tapi sebelum bukan materi ya, tapi lebih ke semacam uh, dibuka nanti ya mindset teman-teman di sini tentang bisnis summer spring seperti itu. Dan malam ini juga ada bintang tamu yang luar biasa, namanya Kak Miguel, dia agen Jogja, agen official Jogja, dan pada Summer Spring Challenge sebelumnya menempati urutan top 2, nomor 2. Dan keren banget tentang ilmu direct selling dan organiknya. Jadi sama sekali nggak main iklan. Nanti kita bisa tanya testimoninya dan bagaimana tips and trick Kak Miguel bisa menduduki peringkat nomor 2 ya. Seperti itu. Oke, sudah jam 7. Sebetulnya saya deg-degan ini, jadi mohon maaf kalau nggak terlalu berapi-api. Ya, selamat malam teman-teman. Ini adalah first start training untuk teman-teman yang saat ini hadir. Mungkin sebagian besar reseller yang betul-betul baru mengenal tentang bisnis summer spring. Di sini teman-teman sudah join kelas, entah itu yang reguler atau nanti ada kelas mentoring aja yang akan dibimbing selama 90 hari. Memang ada tugas-tugasnya, kemudian juga harus ada target yang dicapai. Tapi yang pasti di sini tujuan dari kami semua adalah supaya teman-teman itu terinformasi dengan baik, kemudian juga punya habit baru setelah ikut kelas gitu. Karena mungkin kan bingung mau ngapain, kita beri arahan gitu ya, kami beri arahan-arahan melalui tugas, sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan baru dan dalam 90 hari itu teman-teman tahu bagaimana caranya mencapai target seperti itu. Jadi di summer spring gitu ya teman-teman, untuk berpartisipasi secara aktif itu butuh komunitas yang membangun, yang positif gitu kan. Karena semangat aja nggak cukup nih. Misalnya teman-teman punya semangat 45, pokoknya saya pengen sukses di bisnis summer spring. Tapi kalau teman-teman nggak tahu langkah-langkahnya dan nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu sebabnya harus ikut kelas, kemudian aktif berpartisipasi, kemudian mencatat apa hal-hal penting yang dilakukan, dan ada Zoom juga ya. Kalau Zoom ini memang ada yang sebulan sekali seperti itu harus ikut gitu. Dan nanti banyak sharing dari teman-teman grup juga, entah itu di kelas reguler maupun di kelas mentoring aja, yang bisa dipraktekkan. Ada banyak tips-tips seperti itu. Nah, jadi di training itu teman-teman akan dapat semuanya, cara prakteknya bagaimana, kemudian to-do list setiap harinya tuh harus ngapain aja, dan di Zoom itu seolah-olah kita kayak di reminder lagi gitu. Apa yang udah kita lakuin, terus gimana pencapaiannya, dan apa yang kurang, dan kita langsung belajar dari ahlinya. Nah, malam ini saya mengundang Kak Miguel. Kak Miguel ini terus terang jago banget. Jago bangetnya tuh bener-bener yang saya bilang jago banget gitu tuh sampai speechless gitu. Karena jago banget direct selling sama strategi organiknya gitu. Jadi dia nggak pakai ngiklan sama sekali gitu. Karena terus terang kayak misalnya Shopee sekarang, Shopee itu udah banyak banget pemainnya. Jadi udah mulai harus berbenah lagi sih kalau saya sendiri gitu ya. Nah, kami Miguel ini nggak mengikuti cara yang umum dilakukan oleh orang-orang. Lebih ke cara yang kayaknya orang lain itu
malas ngelakuin gitu. Sesimpel posting setiap hari di grup sahabat DA. Karena mau posting 2 hari sekali aja tuh kita kayak bingung kan, mau ngomong apa, mau nulis apa, mau bikin foto apa, tapi Kami Guel itu bisa konsisten setiap hari. Sehingga pada hari ini Kami Guel itu bisa tembus sampai 500 piece dalam 1 hari. Nah, malam ini kita tanya testimoninya, mulai dari gimana Kami Guel bisa menempati top 2 sebagai agen Jogja gitu ya, agen official Jogja. Dan pada hari ini tembus 500 piece itu yang luar biasa banget. Sebelumnya emang udah komporin kita-kita gitu ya, para agen 100 piece, dan malam ini bisa konfirmasi tembus 500 piece. Ya, Kak Elsa bisa tolong Kak Kamigul udah bisa masuk ya? Sudah, Kak. Ya. Halo, selamat malam Kak Miguel. Hai. Mana nih? Ya. Ya, sapa dulu mungkin teman-teman yang hadir malam ini. Halo semua reseller-reseller baru. Ya, Kak Miguel ini juga mentor, jadi nanti teman-teman mungkin akan ketemu dengan Kak Miguel. Ya, silakan Kak Miguel kasih tips tentang yang gila banget itu adalah strategi organik sama direct selling-nya. Kalau pas yang mencapai top 2 itu direct selling, saya kira itu luar biasa banget waktu lagi cerita di Zoom kelas mentoring aja yang pertama. Yang kedua, kalau sekarang saya lihat Kak Miguel itu konsisten posting. Nah, coba diceritain Kak Miguel dari pertamanya. Dulu sih waktu masih kejar Summer Spring Challenge itu aku banyak kayak jual langsung ke customer sih, karena jadi ke end user langsung. Cuman kalau sekarang kan udah ada fitur partner kota, jadi kayak orderanku udah lumayan kebantu sih sama teman-teman reseller. Makanya tambah semangat semangat upload di Facebook. Oke, Kak Miguel, mungkin di sini teman-teman yang baru bergabung ini masih suka bingung ya, kayak di kelas mentoring aja itu juga bingung bagaimana strategi yang paling ampuh ke direct selling. Tentang direct selling itu sebenarnya apa, terus ngapain aja gitu. Direct selling tuh yang penting kalau mau closing tuh gampangnya mainin psikologinya yang prospek sih. Jadi kayak misalnya kita jual 20.000, kita kalau dia mau beli 3, kita kasih harga yang lebih murah kayak gitu. Jadi kayak customer-nya kan mikirnya pasti, oh kalau aku beli banyak, aku dapatnya harganya lebih murah. Akhirnya dia kepancing psikologinya untuk beli lebih banyak. Itu sih Kak Ana. Sistem bundling ya, berarti di sini pertama Kami Guel itu menggunakan sistem bundling. Jadi kalau beli 1, 20, kalau beli 3, 50. Nah, otomatis orang kan kayak receh juga kan, ngeluarin uang 50.000, dia juga bisa dapat 3 barang. Catat ya, berarti yang pertama bundling. Kemudian yang kedua, bagaimana Kami Guel membuat daftar nama. Karena banyak yang merasa susah jualan di WA story gitu kan, di Instagram story, atau misalnya pas posting-posting kok kayaknya belum ada yang nyantol. Nah, Kami Guel sendiri waktu itu gimana? Nah ini sama ya Kak, jadi kan gara-gara aku rajin upload mungkin Kak Ana tahu ya, rajin upload di grup Facebook, terus kayak di grup Telegram gitu kan, itu banyak yang reseller Summer Spring yang jadi ngecat aku, japri aku Telegram. Nah nggak cuma dari Jogja sih, dari semua, bahkan dari Kalimantan, Sulawesi pun ada. Nah kalau mereka bilang ke aku ada kendala susah jual dan lain-lain, itu pertanyaan yang selalu tak tanyain pertama ke mereka tuh kayak gini, kamu udah ngabisin semua kontakmu belum? Nah maksudnya mana kayak gitu? Ya habisin kontakmu, jadi kamu pasti punya WA kan, punya Facebook kan, punya Instagram kan, punya. Ya udah semua yang ada, teman-teman yang ada di medsos itu habisin semua. Loh kan capek ya, kalau nggak mau capek ya nggak bisa maju kayak gitu. Terus akhirnya kalau resellerku kan ada beberapa yang memang niat banget, itu kayak setengah aku paksa gitu loh Kak Ana. Jadi kayak yang bener-bener aku mentoring itu yang niat-niat, mereka akhirnya mau nggak mau kayak ngontakin teman-temannya mereka kan. Dan orang-orang yang niat itu rata-rata bisa habis 40 pieces dalam 3 hari rata-rata. Wah, luar biasa ya. Jadi agak dipaksa sih. Kayak gitu. Agak dipaksa. Nah, ini ya, jadi teman-teman yang hadir di Zoom ini, kenapa kita membuat kelas? Karena
penting untuk memiliki komunitas yang punya visi dan misi yang sama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membentuk mental, tahan banting, ya pokoknya gimana caranya gitu. Dan karena ada mentor, mentor yang akan memberikan arahan-arahan tentang apa yang harus dilakukan. Dan kalau dilakukan ya seperti tadi ya, member-membernya Kak Miguel itu bisa 40 pieces dalam 3 hari. Dan yang ketiga, membentuk kebiasaan. Karena gini, mentor itu dipilih karena dia sudah cukup berpengalaman kan, kayak Kak Miguel ini kan dia top 2 gitu kan, agen Jogja, terus juga orderannya tuh nggak cuma dari Jogja aja. Jadi dia tahu ketika teman-teman ada kendala, teman-teman sharing, Kak Miguel tahu nih dia harus ngasih solusi dan saran seperti apa. Lanjut Kak Miguel. Iya, jadi reseller-reseller itu sebenarnya yang kontak aku itu nggak cuma yang dari Jogja Kak Ana. Jadi dari mana-mana itu banyak yang kontak. Nah, jadi kadang itu bukannya aku sombong ya, bukannya aku nggak mau bantu. Cuman karena biasanya mereka tuh tak kasih tahu kayak di kotamu ini loh ada si A, ada agen si A. Kayak misal Cirebon juga kapan lalu aku bilang, oh Cirebon tuh kan ada Kak Ana gitu. Kamu bisa lah belajar sama dia. Ngapain kamu belajar sama aku? Toh sama aja. Agen-agen juga dulu latihannya sama kok, ilmunya sama. Iya, tapi mereka kan nggak top tuh. Waduh, repot kalau udah kayak gitu kan. Udah Ya. males udah kalau kayak gitu. Udah Nah, kayak maksa jadinya. iya. Nah, Kak Miguel ini kan sering banget di chat ya sama agen atau reseller tentang tips jualan. Yang paling sering menurut Kak Miguel tuh apa tipsnya? Yang Uh, paling sering ditanyain? yang paling sering tuh gini Kak, makanya kadang tuh aku agak gregetan juga sih. Jadi kayak Kak bantu dong caranya laris jualan gimana gitu pertanyaannya. Terus aku bilang kayak ini siapa ya? Ini dari kota mana kok? Masnya belum perkenalan udah tiba-tiba kayak tipsnya dong kayak gitu Oh kayak dong gitu. harusnya kan kenalin dulu namanya siapa, dari mana kayak gitu. Terus biasanya mereka tuh tanya tuh kayak gimana sih caranya langsung kayak sehari itu bisa ratusan. Padahal kan kita agen-agen juga kan dulu berangkatnya juga nggak langsung ratusan gitu loh Kak Ana. Kita kan juga Ya, pelan kan proses. 20 dulu, sehari 50 kayak gitu. Tapi mereka tuh kayak maunya tuh rata-rata instan. Jadi gimana caranya langsung laris. Nah, waktu aku tanya ke mereka, lah kalian udah ngelakuin apa aja untuk jualan gitu loh. Belum, baru mau mulai, makanya tanya dulu. Nah, itu biasanya menurutku salahnya di situ sih. Jadi harusnya kalau menurutku mereka itu coba dulu jualan, ada kesulitan apa, mereka cari mentor, cari agen yang terdekat, tanya gimana caranya supaya kalau ada masalah kayak gini nyelesainnya gimana. Bukan kayak dari awal belum jalan apa-apa udah kayak minta saran dulu gitu loh kan. Gitu. Iya. Nah, itu ya teman-teman dicatat. Jadi ibaratnya kalau kita mau tanya jalan, kita tuh mesti tahu arahnya kita tuh mau kemana gitu. Oke, kita misalnya mau jualan gitu kan. Nah, kalau jualan tuh kan mesti ngerti produknya dulu. Nah, teman-teman coba aja beli 5 atau 10 piece buat dipakai sendiri atau dicium-cium sendiri gitu ya. Nah, setelah itu coba terapkan cara-cara yang sering banget diomongin sama Summer Spring di grup sahabat DA. Pokoknya apa yang teman-teman sering baca, sering dengar gitu, coba dipraktekin. Misalnya buat 20 daftar nama gitu. Jadi jangan kayak nggak ngerti arahnya mau kemana, nggak ngerti apa-apa, tapi tanya jalan. Karena yang jawab juga akan bingung. Ini sebetulnya orang nih mau kemana arahnya gitu. Gitu ya. Terus kami gue testimoni dong kalau ikut kelas itu gimana, apa ya namanya ya, bermanfaatkah atau apa sih dampak positif buat kami gue ikut kelas itu? Bermanfaat banget sih. Soalnya materi-materinya itu kan juga nggak sembarangan gitu loh Kak Ana. Kayak Summer Spring kan udah bener-bener kayak bikin itu tuh udah bagus banget sih menurutku. Kan kebetulan aku juga ada pegang kelas kan jadi mentor. Itu pun sebelum aku bawain materi tiap hari, itu materinya aku baca sendiri. Jadi sampai sekarang pun aku kayak masih belajar gitu. Jadi nanti kalau misal ditanyain sama orang-orang yang di grup yang aku mentorin itu kayak aku bisa jawabnya kayak gimana kayak gitu sih. Soalnya emang materinya baru banget kayak yang aku pegang kelas itu aja aku tiap hari pelajari kan. Oh iya ya bisa kayak gini ya. Oh kayak bisa gini ya. Jadi kayak aku sendiri juga dapat ide-ide baru gitu Kak. Ya, kalau misalnya dari teman-teman di kelas sendiri, gimana kami gue selama mengikuti kelas, cukup membangun nggak?
dampak positif yang lain ya, dari semangatnya, kemudian dari dampak perubahan kebiasaan-kebiasaan gitu. Kalau kebetulan di kelas yang aku pegang itu kelas reguler SPC 1 kalau nggak salah, itu anak-anaknya antusias banget sih. Jadi kayak aku tuh pegang sekitar kayak 390 orang, itu tiap kali materi, tiap hari, itu yang aktif sekitar 120 ke anak. Jadi yang benar-benar nyimak itu 120 orang. Dan 120 orang itu bisa aku garansi, mereka semua udah order ke partner kota atau WBA. Jadi benar-benar udah aktif sampai dan kayak gitu. Luar biasa ya. Jadi itulah fungsinya kenapa harus aktif di pelatihan atau di training atau di kelas, karena sebetulnya akan membentuk habit-habit baru supaya teman-teman itu benar-benar yang namanya join itu ngerti caranya gimana jualan, caranya menghadapi kendala dan komplain-komplain, dan akhirnya bisa mencapai target gitu. Kami Gwel, terima kasih banyak malam ini untuk testimoninya, untuk sebetulnya masih banyak banget ilmu-ilmu dari kami Gwel, saking banyaknya, jadi saya sampai bingung. Dan kami Gwel itu contohnya ya, saya ingat banget kami Gwel itu menghabiskan semua kontak yang ada di telepon, kemudian di Instagram, kemudian di Line, terus sampai ikut berpartisipasi aktif di grup-grup Facebook. Jadi nggak cuma di grupnya DA aja, dia aktif. Terus kalau misalnya ada yang udah kayak akrab gitu ya, udah sering balas-balesan, kami Gwel itu akan japri, kemudian nawarin summer spring gitu. Jadi sampai seperti itu gitu loh teman-teman. Dan itu gratis kan, cuma pakai internet aja, nggak pakai biaya iklan. Bener nggak kami Gwel? Betul. Dan TikTok Kak Ana gratis. Oh ya, kami Gwel, terakhir nih, saya belum nyentuh tentang TikTok. Jadi kami Gwel ini juga main di TikTok dan udah lumayan banyak followernya, 100.000 lebih. Coba ceritain kami Gwel yang masih pakai cara organik ya di TikTok ya, belum pakai yang berbayar. Jadi kalau aku sih sementara ini belum pakai yang berbayar ya, cuman kapan lalu sempat kayak nyoba Shopee Ads itu sebentar, cuman 3 hari tok. Kalau yang lain-lainnya aku semua masih organik. Kenapa aku pakai TikTok? Soalnya TikTok itu algoritmanya masih bagus, karena dia kan masih relatif baru ya medsosnya. Jadi kayak untuk orang-orang yang masih baru main pun, yang followersnya nggak banyak, asal dia upload video yang kualitasnya bagus, yang kebetulan bisa kayak ngehook orang buat nonton, memancing orang buat nonton, itu kontennya bisa viral. Jadi itu aku manfaatin sih buat upload Summer Spring. Nah kebetulan kan di TikTok kan juga belum banyak karena yang upload foto pakai hashtag Summer Spring kan. Jadi kayak videoku tuh masih naik yang ke atas kayak gitu. Jadinya itu lumayan bantu sih. Soalnya TikTok itu bisa dikonekin sama Shopee juga, bisa di link gitu, sama di Instagram. Cuman anehnya orderannya malah masuknya lewat DM Instagram, bukan lewat Shopee. Aku juga nggak tahu sih kenapa bisa gitu. Nah, itu bisa diterapin ya teman-teman, tanpa iklan, tanpa berbayar, dengan strategi organik. Emang kalau menurut aku tuh kami Gwel kelebihannya adalah bisa setiap hari bikin, mungkin karena udah kebiasaan di TikTok ya, bikin konten. Jadi ketika di grup sahabat DA tuh, aku lihat setiap hari tuh postingannya beda-beda ceritanya gitu, dengan gaya bahasa beda, foto yang beda gitu. Meskipun arahnya sama, tentang powerfulnya bisnis Summer Spring. Nah ini menurut aku kelebihan gitu, dan itu menurut aku terasah karena kebiasaan. Bener nggak kami Gwel? Kebiasaan bikin konten gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya teman-teman ikut kelas pun, teman-teman akan dilatih gimana caranya punya kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, dan yang pasti dibimbing sama orang-orang yang emang betul-betul mereka capable, seperti itu. Terima kasih banyak kami Gwel untuk malam ini, sharing testimoninya, luar biasa banget. Ya, see you on the top. Ya, see you. Iya. Nah, sorry, kameranya dinyalain dulu Kak. Oh, sorry kameranya. Ya, tadi sudah ditekankan ya betapa pentingnya kita mengikuti pelatihan. Kalau dari saya pribadi itu kenapa ikut pelatihan, bahkan ketika saya jadi mentor pun saya sebetulnya masih ikut pelatihan di kelas lain gitu ya, jadi member yang memang harus ngerjain tugas gitu, karena saya butuh ilmu-ilmu baru yang pasti berkembang setiap harinya. Dan apalagi ilmu online ya, ilmu online itu menurut saya kan
setiap hari itu ada perubahan. Nah, saya pengen ikut dengan perubahan itu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang reseller kemudian join di grup reguler, kemudian atau misalnya mentoring aja juga sama. Teman-teman ikut Zoom, mendengarkan, itu kan nggak mungkin semuanya terserap, tapi mungkin ada poin-poin penting yang tercatat gitu. Misalnya kayak dari kami Google tadi, saya menyerap tentang ilmu TikTok gitu kan. Kemudian, oh iya benar juga ya, saya juga mau download TikTok gitu kan, ngerti nih gitu. Nah, kemudian misalnya ikut kelas lagi, dan ada materi tentang direct selling, yang ternyata kami jual juga nawarin kan dengan produk bundling gitu kan. Oh ternyata bisa juga nih, kayaknya gampang nih gitu kan. Semakin banyak informasi yang masuk ke kita, kemudian kita serap, dan kita lama-lama kita akan kayak menyatu gitu kan antara otak dan hati kita. Oke, kita coba gitu. Kita coba gimana ya tadi kami Guel. Oh, kami Guel itu caranya menghabiskan semua kontaknya untuk dijapriin tentang Summer Spring. Kami Guel itu lupa menambahkan bahwa dia itu pakai bahasa yang pakai bahasa lokal ya, jadi kayak akrab gitu dan nggak kesannya tuh kayak orang lagi jualan gitu. Dan akhirnya kita praktekin. Intinya itu ilmu ketika diterapkan gitu ya, itu butuh waktu. Jadi teman-teman di sini nggak langsung menyerap kemudian langsung dipraktekin. Karena saya ada juga member agen, saya sangat appreciate bagaimana dia berusaha untuk meresapi gitu. Jadi waktu pertama ikut kelas agen, dia itu masih tugasnya itu banyak yang nggak dikerjakan gitu, di kelas juga nggak aktif gitu kan. Dan dia masih diem gitu, dia masih diem. Kemudian saya tahu dia ikut kelas lagi nih, ikut kelas mentoring aja. Jadi saya punya attention yang lebih sama dia. Wah, nih anak emang niat belajar gitu. Akhirnya saya tanya, gimana tugas satu kok nggak dikerjakan, apa kesulitannya gitu. Nah, di situ dia cerita bahwa ternyata dia nggak paham tentang gimana caranya bikin apa namanya link Google Drive. Oh, kayak gitu. Oke. Kemudian diajari, kemudian dipantau gimana dia bisa jualan. Akhirnya dia sekarang kemarin itu terakhir bisa laku 60 piece dari satu kali orderan gitu. Jadi nggak semua orang ketika mendengarkan dia langsung ngerti, kemudian langsung praktek. Ada orang yang kayak gitu, tapi ada juga beberapa orang yang tidak seperti itu. Itulah sebabnya kenapa harus training itu nggak cukup sekali gitu. Nggak cukup misalnya di kelas aja, tapi juga bisa ikut lewat Zoom. Gitu ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman join di bisnis Summer Spring, istilahnya gini ya, yang kuat yang bertahan gitu. Yang kuat itu bukan kuat modalnya, bukan kuat fisiknya, tapi kuat cita-citanya, kuat visi dan misinya. Karena ada juga, misalnya reseller datang nih, wah disemangatin, Kak coba jualan sama teman-teman kampusnya gitu. Oh iya Mbak, semangat dia. Kenceng nih, sebulan misalnya 160 piece gitu kan. Tapi ketika ada satu kendala, di mana misalnya dia, ini faktor eksternal ya misalnya dia menemukan, oh ternyata ada reseller lain yang jual lebih murah dari saya gitu. Terus dia kehilangan pasar nih perasaannya. Ini akan balik nih ke why seseorang, kenapa dia mau join di bisnis Summer Spring gitu. Jadi bukan siapa yang kuat modalnya, siapa yang kuat tenaganya, bukan. Pada akhirnya adalah siapa yang paling kuat punya mimpi dan visi misinya sama dengan Summer Spring. Sama juga seperti reseller gitu. Dia sekali datang 5 piece, mau nyoba dulu teh, oke 5 piece. Terus dipacu terus gitu, dikasih tahu tips-tipsnya gitu kan, terus dia melebarkan sayap terus seperti itu, goalnya dia ada gitu, minimal saya bisa mencapai penghasilan sama dengan gaji dia di kantor. Ya kalau sekarang bersih baru 1 juta teh gitu, tapi minimal bisa sama. Nah itu goalnya dia gitu. Jadi saya yakin ketika goalnya jelas, seseorang itu nggak akan mudah menyerah sebelum goalnya tercapai.
Goal saya di Shopee sendiri, saya nggak akan berhenti iklan sebelum ada pembelian 1000 piece di satu produk gitu. Meskipun sekarang banyak fake order di toko Shopee yang saya tahu itu fake order gitu, mereka bisa ribuan pieces gitu kan. Saya nggak akan menyerah, nggak akan melihat ke sekeliling, saya akan fokus dengan tujuan ada satu produk yang dengan real pembelian, real testimoni, tanpa fake order bisa mencapai 1000 piece. Gitu. Nah, setiap orang ini why-nya berbeda. Tapi setiap kalian ingin mundur, ingin berhenti, dan lelah, balik lagi. Kenapa kalian mulai? Gitu ya. Oke. Kenapa berbisnis pengharum Summer Spring? Teman-teman gini, kita kalau kenal pengharum ruangan, parfum mobil, itu kan baru sedikit ya merek-merek yang dipercaya sama masyarakat, gitu kan? Nah, di sini adalah peluang Summer Spring bisa masuk karena dengan harga yang lebih menurut saya sih lebih affordable gitu kan. Terus karena kayak misalnya botol apel, saya lebih suka bilang ya itu 1 minggu gitu. Karena saya akan bilang kalau misalnya mau 1 bulan ya beli 4 lah, bukan beli 2. Saya sih lebih suka ngomong kayak gitu. Jadi repeat ordernya tinggi dan tidak perlu khawatir itu stok numpuk. Asalkan kita juga emang senang jualan gitu. Nah, dengan adanya sistem partner kota atau agen ofisial, di sini teman-teman yang reseller itu bisa langsung pesan ke agen ofisial di kota itu. Bahkan di web DA sekarang udah ada sistem COD. Jadi saya kemarin terima COD gitu ya. Saya juga kaget karena saya belum terinformasi karena masih baru kan ini menunya. Terus tiba-tiba saya klik OK, nggak berapa lama datang itu reseller ke rumah gitu kan, seperti itu ya. Oke, kemudian keuntungan berbisnis mengharum Summer Spring. Sepanjang dari mulai PKO itu mulai aktif itu sekitar pertengahan April ya, berarti katakan 1,5 bulan. Itu reseller yang datang, orderannya alhamdulillah itu naik. Dari yang pesennya cuma 5 piece, kemudian 10 piece gitu, bahkan ada yang sampai 3 kali, 4 kali bolak-balik ke rumah saya, itu ngambil pesenan gitu. Karena kan ya deket ya, COD gitu kan jadinya. Ke rumah saya, karena dia pengen cepat sampai ke customer gitu. Jadi yang pertama, ya udah nyoba deh Mbak, seringnya tuh 5 sampai 10 gitu kan. Terus kemudian repeat sampai alhamdulillah ada reseller yang sudah stok sampai 50 piece untuk dia sendiri gitu. Nah, jadi kalau teman-teman di sini lihat ini bukan produk yang susah dijual gitu ya. Karena ya bisa buat pengharum mobil, pengharum ruangan gitu kan, toilet juga bisa gitu. Potensi marketnya masih luas. Kemudian produknya berkualitas karena teman-teman boleh bandingin lah kalau misalnya mau beli yang di Orange gitu ya, marketplace Orange gitu kan. Nah, itu boleh dibandingin. Kompetisi belum terlalu ketat ya karena memang hanya ada beberapa merek-merek tertentu yang dipercaya sama masyarakat. Nah, inilah Summer Spring masuk mencoba hadir untuk memberikan alternatif dari produk lokal gitu. Tapi kualitasnya tetap impor. Oke. Nah, ini awalnya Summer Spring itu dulu saya pakainya tuh dropship ya. Jadi sebelum saya jadi agen itu belum ada agen ya waktu itu. Saya memang beli buat sendiri yang dulu belum ada botol apel. Jadi cuma ada yang kopi Bali spray. Nah, itu enak ya, tapi memang ongkirnya mahal gitu. Jadi saya nggak nyetok juga karena ongkirnya mahal. Waktu itu dropship aja gitu. Kalau ada pesanan, ya saya pesan ke DA gitu kan. Nah, sistem agen yang sekarang ada adalah berusaha memudahkan teman-teman supaya teman-teman itu bisa order dengan ongkir yang lebih murah ke partner kota atau nggak ada ongkir karena misalnya COD gitu kan. Jadi di sini kemudahan lah buat para reseller, dropshipper gitu kan. Bahkan juga kalau teman-teman misalnya buka toko online itu bisa pakai alamat agennya. Yang penting saling kerjasama aja tentang stoknya gitu kan. Nah ini ya tadi ibarat kata gini, misalnya
seorang reseller, dia reseller dari Mataram misalnya, ongkirnya, misalnya dia mau beli 5 piece aja nih, 5 piece botol apel, 11.000 kali 5, 55.000. Tapi ongkirnya sendiri pakai JNE misalnya 32.000 gitu. Kan mahal ya gitu. Maksudnya udah separuh sendiri nih dari harga produknya gitu. Kan jadi kayak lebih, aduh gimana ya, males gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman beli ke agen atau ke partner kota official di Mataram, itu kan dia beli dengan satu poli 200 piece nih. Nah, otomatis ongkirnya kalau nggak salah ke Mataram tuh sekitar 60 atau 70.000 kan, itu dibagi 200 piece. Jadi jatuhnya ongkir per piece-nya itu lebih murah. Nah, misalnya katakan si agennya naikin harga untuk ongkir dan packaging jadi 11.000, 12.000 deh, 12.000. Teman-teman beli 5 nih, cuma kena ongkir 5.000. Dibandingkan teman-teman misalnya harus order langsung ke BA dengan ongkir 32.000, JNE yang artinya pengiriman lebih lama. Kalau pun misalnya ke partner kota itu beda kecamatan, teman-teman tetap bisa order dengan ongkir lebih murah, lebih cepat, karena biasanya kalau satu kota atau satu kabupaten tuh sekarang dikirim besoknya sampai, dan ongkirnya paling cuma 12.000 gitu kan. Jadi inilah kenapa akhirnya DA mengeluarkan sistem partner kota seperti itu. Nah, di sini visi dan misinya itu teman-teman bisa dibaca sendiri ya gitu kan. Reseller, agen adalah partner bagi Summer Spring. Jadi semua dari kita punya tujuan yang sama, bagaimana kita mendistribusikan produk pengharum Summer Spring ini diserap oleh pasar dengan baik, kemudian menjadi brand yang terpercaya, seperti itu kan, gitu. Dan juga membuka peluang bisnis nih bagi reseller dan juga agen, gitu. Oke. Tadi seperti yang saya bilang, ini sih ngaruh banget ya sama goal atau why, kenapa teman-teman berbisnis di sini. Intinya pasti yang namanya segala sesuatu yang kayak kita tuh mau jadi lebih baik, mau jadi better version lah dari kemarin gitu. Itu pasti ada hal-hal yang bikin kita nggak nyaman, hal-hal yang nggak enak, yang kayaknya tuh kita pengennya mungkin marah dan ngeluh kayak gitu. Nah, intinya adalah apapun yang terjadi, teman-teman tuh berhenti mengeluh dulu. Kalaupun misalnya marah gitu, kan pasti ada hal-hal yang bikin marah, itu teman-teman diem dulu dan berpikir apakah ketika marah itu bisa menyelesaikan persoalan gitu. Kemudian kalau nggak menyelesaikan berarti harus cari solusi. Solusinya gimana gitu. Dan itu yang ditanya ke mentor saat ada di kelas. Dengan sikap positif kayak gini, teman-teman setiap ada trouble gitu, teman-teman akan kembali bahwa oke, tujuan saya adalah ini. Jadi kalau ada hal kayak gini diselesaikannya lewat begini-begini, itu nggak akan merubah atau mengganggu tujuan saya. Kayak gitu aja ya. Jadi pokoknya fokus pada tujuan. Sesimpel tadi saya cerita bahwa saya nggak akan berhenti iklan sebelum salah satu produk saya di Shopee yang saya jual mendapatkan 1.000 pieces pembelian real, tanpa fake order, tanpa fake testimoni. Itu saya lurus aja tuh, lurus aja. Meskipun dulu itu belum banyak yang jualan Summer Spring gitu kan, tapi sekarang udah banyak, dan piecesnya juga gila-gila yang udah terjual, meskipun dengan fake order, saya tetap konsisten dengan jalan saya, gitu. Jadi konsisten, kemudian positif, solutif, itu adalah fondasi teman-teman untuk bisa mencapai visi yang sama dengan Summer Spring, gitu ya. Oke. Di sini teman-teman reseller,
kalau misalnya bingung kayak aduh mau ngapain kayak gitu, coba teman-teman buat tujuan yang pertama. Tujuannya ini misalnya sesimpel ya tadi ya, misalnya saya bikin tujuan, oke saya mau mencapai ada produk di toko saya di Summer Spring, toko Summer Spring yang di Shopee, ada satu produk yang terjual 1000 piece, real order, real tasty, tanpa ada fake sama sekali. Itu goal, salah satu goal saya di Shopee. Nah, kemudian bagaimana cara mencapainya? Kan kayak gitu ya. Diri saya sendiri nih, gimana cara mencapainya? Kalau misalnya goal saya 1 bulan mau terjual 2000 piece misalnya. Diri saya ini bisa apa? Itu kan kemampuan kita ya. Kemampuan kita kalau kita optimalkan tuh bisa apa? Yang pertama paling gampang bikin 20 daftar nama. Kunjungan, kalau misalnya ada teman, saudara main, ya kasih aja gitu. Nih mau beli nggak gitu. Kalau teman atau saudara kan mereka ya udahlah gitu kan. Antara kasihan sama nggak tega nolak, ya pasti beli gitu. Kemudian ada yang namanya melakukan penawaran pada orang yang tidak dikenal. Ini ada di materi sebetulnya. Jadi kayak misalnya, ini aku mau beli produk, ini caranya salah satu agen dari Medan gitu ya. Beliau juga mentor. Aku mau beli satu produk nih, tapi katanya harus beli 3, karena kalau beli satu 20.000, beli 3 50.000. Ayo dong patungan gitu. Padahal dia sendiri yang jual. Itu contohnya kayak gitu. Kemudian titip toko. Jadi ini yang dilakukan oleh agen Indramayu ya. Karena di Indramayu itu pasarnya memang kurang hot gitu ya. Dia ke Cirebon nih gitu. Awal-awal kemarin ya, pada saat bulan April, teh boleh nggak saya titip di car wash ini? Oh boleh, saya bilang gitu. Boleh, nggak apa-apa gitu, silahkan. Karena tujuan saya adalah membesarkan bisnis Summer Spring dan bagaimana produk ini terserap dengan baik di pasar. Kemudian jangan lupa untuk follow up. Jadi teman-teman bisa bikin daftar hari ini ngapain, tanggal gitu ya. Terus di situ dikasih keterangan apakah bisa di follow up atau enggak. Kalau memang orangnya itu misalnya suka berdebat, gitu membandingkan, itu kalau saya sih skip aja gitu. Nggak perlulah kita capek-capek gitu kan, makan hati gitu habis nawarin malah jadi bad mood. Kalau saya sih milih iya aja terus saya pergi gitu. Next kita akan lanjut ke daftar nama berikutnya. Promosi. Kalau ini memang ada beberapa orang yang jago banget online, kayak misalnya ada agen dari Bandung namanya Mbak Irma, dia jago banget main Lazada. Ya itu dia pakai kemampuan itu gitu. Jadi teman-teman bikin dulu diri teman-teman ini bisa apa gitu. Dibandingkan kayak aduh daerah saya mah gak bisa nih kayaknya ngejualin pengharum kayak gini, pada banyak nggak punya mobil gitu. Ya udah nggak bisa, ya udah berhenti aja nggak usah ngapa-ngapain gitu. Kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, ya saya juga bingung jawabnya gitu kan. Ya kalau nggak bisa ya udah nggak usah ngapa-ngapain aja gitu. Karena intinya sebetulnya teman-teman yang tahu kira-kira nih potensi diri teman-teman apa yang bisa dikeluarkan gitu. Gitu ya, dan itu akan keluar ketika kepepet. Kalau teman-teman punya goal, punya why yang jelas, dalam kondisi yang oke nih saya harus bisa gitu, pasti bisa. Mungkin sebagai gambaran deh gini, goal saya tuh sebetulnya pengen jadi seorang bisnis. Dan kalau teman-teman tahu, itu nggak bisa langsung gitu. Karena saya mulai dari dropshipper, pernah jadi reseller, terus jadi agen gitu. Jadi nggak langsung saya tuh tiba-tiba seperti ini enggak. Dan itu prosesnya juga bertahun-tahun. Karena memang saya nggak ada background bisnis sama sekali. Tapi ya ikuti aja gitu. Sampai akhirnya kita tahu kemampuan kita tuh di mana dan goal kita apa. Lanjut ya. Kemudian learning. Ini salah satu yang saya percaya banget ya bahwa
salah satu aset yang paling berharga dari diri seseorang atau saya sendiri itu adalah otak, gitu. Jadi itu yang selalu diberi asupan. Itu kalau saya. Jadi kalau teman-teman misalnya bingung, kalau saya bingung, saya ikut training. Jadi pada saat bulan Januari itu saya bingung karena saya jualan custom produk ya, dulu punya DA, saya bingung. Saya daftar kelas mentoring aja 500.000 dan saya nggak tahu ternyata di bulan Januari itu saya berhasil menjadi top sales di produk pengharum gitu. Saya nggak tahu gitu, sampai akhirnya ternyata mau dibuka keagenan, saya nggak tahu. Tapi saya sebetulnya sudah ikut kelas mentoring aja di produk custom. Karena saya merasa butuh ilmu baru. Nah ini ya, jadi teman-teman harus merasa haus terus akan ilmu dan haus terus belajar, sehingga akan memperbanyak opsi untuk praktek, mana yang akan teman-teman praktekkan sesuai dengan skill dan ya ada background juga kan gitu ya. Nah itu nanti yang sesuai mana gitu. Kelasnya banyak. Ini first start training setiap bulan, setiap hari Sabtu 1 kali ya. Kemudian ada Zoom juga, kemudian kelas 21 hari gitu. Ini yang akan membentuk habit gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman actionnya jalan, terus otaknya diasup terus, punya kebiasaan bagus gitu kan. Kayak kalau untuk jualan tuh misalnya nih, titip toko gitu kan. Terus bisa juga sharing-sharing positif di komunitas, mengenalkan produk ke 5 orang setiap hari, itu bisa juga kalau misalnya online ya lewat online. Oke, kemudian tools-nya ada wadah display, banner promosi. Itu kalau banner promosi sudah ada ya dari DA, teman-teman bisa edit. Kalau misalnya nggak bisa, bisa minta sama partner kotanya, karena ada agen-agen yang kasih gratisan. Oke. Ini sebetulnya udah dijelaskan di tadi ya, cerita tentang misalnya tujuan teman-teman itu apa, pasti akan mengalami banyak kendala, pasti banyak gitu ya, kayak penolakan atau yang bikin kita tuh kayak pengen mundur gitu, yang sebenarnya tuh kadang-kadang bukan dari diri kita loh, tapi dari orang lain, bahkan orang terdekat kita gitu. Fokus aja ke target yang udah dibikin. Ya, tadi ya, sesimpel saya kepingin bisa jualan di Shopee, itu ada satu produk yang laku 1000 piece tanpa fake order. Itu aja gitu. Itu saya fokus aja di situ. Dan setiap kali saya mau berhenti karena banyak banget kompetitor yang nggak jujur, saya ingat lagi back to mimpi saya tadi di Shopee itu minimal ada. Nah, nanti baru melangkah ke mimpi yang selanjutnya gitu. Nah, di sini teman-teman misalnya gini, saya sering nemuin gini, Mbak, gimana ya, saya tuh nggak punya modal gitu. Jadi saya juga bingung mau stok barang. Gimana ya Mbak gitu. Kadang tuh teman-teman udah lihat gambaran besarnya kayak, aduh pengen banget nih bisa order sampai 1 koli langsung. Jadi jualannya tuh bisa untung lebih gede gitu. Padahal teman-teman nggak punya modal gitu. Kenapa harus ngelihat ke step-step yang lebih jauh, kayak ibaratnya kita ngelihat tangga, tapi tangga yang kita lihat itu tangga yang paling atas gitu. Kita lihat aja dulu yang di depan mata kita, ibaratnya tuh kayak ada istilah 5 cm kan. Nggak terlalu jauh, tapi bisa kita lihat gitu. Nah itulah yang namanya goal gitu. Teman-teman lihat dulu tangga pertama, oh oke. Gimana kalau saya beli 5 piece dulu deh. 2 piece-nya buat percobaan, 3 piece-nya akan saya jual. Kemudian lihat lagi tangga kedua. Kayak gitu aja ya, karena saya betul-betul ngelihat progres dari reseller Cirebon yang awalnya cuma 5 sampai stok 30, 50, kemudian stok refill, itu ada gitu loh. Dan dia punya goal yang jelas, dia pengen penghasilan dari Summer Spring sama dengan gajinya. Itu aja dulu. Nanti ketika teman-teman ada di step itu, teman-teman akan lihat gitu, wah kayaknya saya pengen nih jadi agen unofficial, yaitu reseller yang order 200
piece atau satu koli dengan harga agen, dan teman-teman bisa cuan lebih banyak karena jual dengan harga HET minimal gitu. Nah, langkahnya tuh itu gitu. Jadi nggak langsung saya pengen jadi official business partner gitu. Kan itu ya nggak apa-apa, tapi jauh kan ya. Kita lihat dulu langkah-langkahnya. Yang terdekat itu apa gitu. Dan tadi dua hal yang penting adalah teman-teman harus meningkatkan skill teman-teman dengan memberi asupan kepada otak, yaitu dengan training. Nah, selalu kalau misalnya ada yang mengeluh, aduh ini susah ya gitu, gimana ya saya udah gini, kok belum gini gitu. Saya akan lagi-lagi bilang, coba baca materinya lagi. Karena setiap ada kesulitan, itu pasti ada yang nggak kita lakuin, yang dulu kita lakuin. Kayak gitu. Jadi ya, kalau kita mengeluh tentang kenapa ya kok jualanku sekarang gini, coba kembali ke, kita flashback deh, dulu ngapain sampai bisa kayak gini, terus sekarang ngapain, kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mentalnya tuh emang ya mental tahan banting gitu. Kayak ibaratnya sekarang punya goal, terus goalnya tuh misalnya 100 langkah, tapi teman-teman di langkah kedua udah berhenti, ya udah gitu, nggak akan sampai di langkah ketiga dan ke 100. Atau kalau teman-teman punya goal, misalnya mencapai garis finish, terus teman-teman ngayuh sepeda, ya begitu berhenti ngayuh, ya it's okay, tapi kalau teman-teman mau gerak lagi, dorongan yang diberikan buat bisa mengayuh itu lebih gede. Bener nggak kayak gitu? Dan itu nggak gampang sih, gitu. Kalau menurut saya, jadi mendingan daripada berhenti sama sekali, kayak misalnya nggak turun dari sepeda gitu, saya mendingan jalan. Itu okay, itu pelan, kayak proses dari saya menjadi dropshipper di Tokopedia, di mana saya pernah punya 62 toko, di bulan pertama net income langsung 5 juta gitu. Proses kemudian saya ikut DA, jadi dropshipper, kemudian menjadi agen, itu kan bukan proses sebentar gitu, tapi it is okay gitu loh. Jadi yang penting saya fokus bahwa someday saya pengen punya bisnis sendiri, di mana ya saya punya barang, saya bisa kirim, saya bisa punya pegawai. Itu adalah mimpi saya. Saya bisa punya income di hari tua tanpa saya harus kerja keras di hari tua itu, karena saya kerja kerasnya maunya sekarang. Kayak gitu. Kemudian ini sebenarnya udah dijelaskan kan, kalau misalnya kayak why itu pasti akan berpengaruh ke sebenarnya tuh tujuan akhirnya tuh mau kemana gitu. Robert Kiyosaki ini udah pernah bilang, dan teman-teman bisa baca sendiri, bukunya juga bagus banget ya tentang kuadran, 4 kuadran itu. Kalau menurut saya tuh kayak misalnya teman-teman punya impian, misalnya umroh, naik haji, kebebasan finansial, rumah baru, dan segala macam gitu. Itu boleh sih, tapi secara jujur saya akan bilang bahwa proses yang dilalui itu benar-benar sampai sekarang itu bisa dibilang ketika berbisnis Summer Spring ini bisa order ke DA sekitar 39 jutaan ya dari bulan April, 1 April sampai sekarang. Itu saya belum menikmati sama sekali uangnya, uang hasil penjualannya. Jadi begitu ada reseller beli, ada kemudian pencairan dana dari Shopee, kemudian ada yang beli cash, kayak gitu. Semua saya kumpulin, terus saya sering kayak nuker gitu ya sama suami saya gitu. Ini aku kasih segini, kamu transfer aku segini gitu. Karena kan saya sering banget pegang cash gitu, karena kan banyak yang COD kan, sebelum ada sistem order di web DA COD gitu. Jadi saya sering pegang cash gitu banyak, ya saya kasih ke suami saya, terus suami saya transfer ke saya. Terus kalau uangnya cukup, saya akan lihat stok lagi, kalau ada yang kurang saya belanja. Saya tuh nggak sadar bahwa
ritmenya begini terus gitu. Dari bulan April, Mei gitu kan, sampai Juni ini ritmenya gitu terus. Jadi nggak sadar ternyata udah banyak nih belanja ke DA sampai 39 jutaan. Sampai kapan gitu, saya juga nggak tahu sih sampai kapan. Yang pasti sampai saya merasa bahwa saya layak dihargai untuk kerja keras ini. Dan akhirnya akan seperti ini kan, tapi ini nggak mudah gitu. Saya akan bilang ini nggak mudah. Dan yang kuat yang menang, saya yakin akan seleksi alam sih nantinya gitu. Oke, ini sebenarnya udah dibahas di sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya goal, ya sesimpel tadi lah, saya pengen punya penghasilan dari Summer Spring sama dengan gaji saya gitu. Teman-teman bisa bikin target yang itu kan targetnya, terus bikin poin-poin bagaimana cara mencapainya. Misalnya 1 minggu bisa jualan 100 piece. Caranya gimana? Oke, saya mau mengontak semua daftar nama yang ada di kontak saya di Facebook saya. Kemudian saya telepon teman-teman saya yang punya bisnis, kemudian saya tawarkan produk botol apel misalnya. Goal yang tangga pertama misalnya tadi gitu kan, saya pengen penghasilan dari Summer Spring itu bisa sama dengan gaji saya. Itu langkah pertama nih. Kemudian ditulis, itu the power of writing ya, kalau teman-teman mau tahu. Kemudian lakukan kebiasaan bagus yang misalnya seperti dilakukan reseller saya gitu kan, dia 3 hari sekali dia pasti sowan ke teman-temannya yang punya bisnis kayak gitu ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya teman-teman udah melangkah lebih jauh, kalau teman-teman udah melangkah lebih jauh, misalnya udah menjadi agen unofficial gitu kan, terus kayak pengen menikmati fitur titip titip dropship gitu kan. Nah, teman-teman bisa nih, oke, saya pengen jadi agen official gitu kan. Kemudian naik lagi nih targetnya dari 10 juta misalnya, kan kalau agen unofficial kan lebih ini ya, lebih gede dia kan net marginnya gitu. Pengen naik ke 50, nah tinggal diulangi lagi langkahnya. Yang tadi kan misalnya diperluas lagi daftar namanya, kemudian diperluas lagi dengan merekrut reseller offline misalnya. Kemudian ketika udah nyampe ke stage yang pertama, misalnya tadi kayak, oke, saya pengen income misalnya 5 juta 1 bulan, berarti harus terjual sekian ribu piece, udah tercapai, pasti mimpi kita akan lebih besar, dan naik ke 10 sampai 50 dan seterusnya, gitu ya. Kemudian berapa waktu yang akan Anda komitmenkan, ini penting banget gitu, karena ketika dalam pose ini aja, saya merasa belum hitung-hitungan soal waktu dan uang. Jadi semuanya betul-betul saya komitmenkan, saya distribusikan untuk Summer Spring. Sampai kapan? Ya tadi ya, sampai target selanjutnya adalah saya bisa order dalam 1 bulan ke DA itu 50 juta. Gitu. Jadi sekarang saya nggak hitung-hitungan soal waktu, soal uang, saya belum menikmati, it's okay. Gitu. Coba teman-teman di sini buat challenge. Jadi kayak teman-teman itu kayak tadi ya, challenge ke diri sendiri. Misalnya, oke, saya pengen bisa, dulu sih saya challenge-nya gini, saya pengen dalam 1 minggu gitu ya, itu saya bisa menjual 100 piece, kayak gitu. Itu challenge yang pertama, karena dalam 1 bulan bisa 300 piece dari Shopee, saya coba kalau 1 bulan 100 piece bisa atau enggak, ternyata bisa. Kemudian saya naikkan, jadi kayak dalam 1 hari terjual 20 piece, itu bisa. Terus naik lagi, sehari terjual 50 piece, itu bisa. Kemudian naik 70, naik 100. Meskipun 100 ini belum konsisten,
Tapi kayak sekarang itu bisa terjual 50 piece sehari itu kayak wajar, dan terjual 20 piece dalam satu hari itu kayak easy banget gitu. Dan itu proses, jadi nggak langsung gitu. Nah, ketika teman-teman kayak tadi saya bilang udah bisa mencapai target, misalnya kayak reseller, saya pengen seminggu 20 piece. Oke, tercapai 20 piece dalam seminggu. Naikkan jadi 50, kemudian naikkan jadi 100. Dan ketika teman-teman, wah ternyata bisa ya menjadi agen unofficial, karena teman-teman misalnya bisa order ke DA, itu uh, apa namanya, satu koli gitu kan, dengan harga lebih murah dan jual dengan HET, itu kan enak ya gitu, lebih banyak marginnya gitu. Kemudian teman-teman, oke, saya pengen jadi agen official. Jadi naik terus mimpinya gitu, dan sampai pada mimpi bahwa teman-teman pengen jadi Summer Spring Business Partner, yang artinya ya coba mencapai dulu dari 10, 50, kemudian dapat 100 juta pertama, orderan 100 juta pertama ke DK. Nah, ini adalah step-step yang sangat mudah menurut saya, yaitu membuat daftar nama. Ini 200 orang. Kalau teman-teman merasa kesulitan, bisa bikin 20 orang dulu. 20 orang, kadang-kadang kita ingat gitu, oh iya kan aku kenal si A, dulu tuh si A tuh aku juga kenal teman mainnya, segeng itu si B, si C, si D, kayak gitu. Terus misalnya teman kantor dulu siapa yang satu unit, oh iya dia udah pernah pindah sekarang ke sana, aku bisa kontak dia lagi. Kayaknya dia satu kantor deh sama ini, jadi kan akan terus berkembang dari 20, terus mungkin akan jadi 200. Nah, kalau komunitas misalnya teman-teman itu suka, misalnya nih ya, suka Korea. Nah, teman-teman bisa join akun-akun komunitas Korea gitu, di Instagram kan banyak tuh. Terus ngasih like, itu misalnya film nih, kayak film nih yang mau booming kan The Penthouse gitu. Nah, teman-teman tuh bisa ikut berkontribusi, kasih komentar, balas-balasan gitu. Saya sempat kayak gitu. Jadi apa yang lagi saya tonton gitu, yang lagi ongoing gitu, saya kasih komentar lah, terus berbalas-balasan. Nah, itu bisa, karena suka japri-japrian, terus akhirnya ya bisa jualan di situ gitu. Kemudian dari tadi ya daftar nama, teman-teman akan menemukan mungkin ada orang-orang yang gimana sih cara jadi reseller gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu kan, itu peluang ya, teman-teman nggak usah khawatir kayak, aduh gimana ya, gimana, nggak usah bingung-bingung, terima aja dulu gitu, yang penting terima dulu, terus kalau bingung tanya sama mentornya gitu kan. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya sekalipun reseller, karena ada di Cirebon itu reseller saya, dia itu punya 10 reseller gitu, jadi jago banget dia jualannya, bahkan ketika dia ditanya, pengen jualan tapi nggak bisa jualan gitu, ya udah cari aja orang yang bisa jualan gitu kan, bener gitu kan. Kalau kita nggak bisa jualan, kita nggak punya kemampuan A, carilah orang yang punya kemampuan itu dan kita kerjasama gitu. Nah itu ya teman-teman, jadi dia nggak apa namanya, nggak menampik peluang gitu, ya udah gitu, nggak apa-apa jadi reseller gitu kan, tapi harganya HET gitu, kamu nanti jual berarti di atas HET gitu, ini juga lebih aman seperti itu. Kemudian kalau saya sendiri itu akan mencatat gitu ya, saya bikin catatan orang-orang yang pernah order, kemudian sekitar 1 atau 2 bulan itu akan saya chat gitu, testimoni lah atau apa gitu. Ya pokoknya tanya, dan kalau dia nggak kayak minat order, saya akan bilang gitu, akan bilang ya udah Kak, kalau misalnya kapan-kapan mau beli lagi kontak saya ya gitu, sesimpel itu sih gitu ya. Kemudian follow up juga teman-teman atau orang-orang yang udah pernah kita tawarin, cuma dia belum beli aja gitu, bukan karena kayak kan ada yang membandingkan apa gitu, cuma karena belum beli aja. Nah itu teman-teman bisa diulangi lagi gitu. Kalau saya sih seperti itu, karena kayak gini, kalau dari pengalaman saya tuh ketika kita mencatat nih, saya kasih checklist bisa di follow up, itu dia itu akan beli, entah itu produknya kita atau produknya orang lain. Kalau produknya orang lain kayak merek lain, berarti kita kurang cepet gitu aja sih.
Kemudian jangan lupa ya kalau misalnya ada order gitu, makasih ya udah percaya beli di aku gitu. Jadi kayak merasa istimewa gitu kan kalau misalnya kita kasih penutup dan nggak cuma sekedar jualan aja gitu. Daftar nama ini kekuatannya kami jual itu memang luar biasanya tuh ini sih daftar nama sampai ke WA grup, sosial media gitu. Oh ya, referensi juga ya. Jadi kayak misalnya kira-kira ada nggak nih temen atau siapa yang kira-kira tertarik? Biasanya kalau ini sih Karwas ya, misalnya Karwas, biasanya kan mereka punya lingkup pengusaha gitu kan. Bisa tuh ditanyain, kira-kira ada nggak ya orang yang bisa saya tawarin nih produk ini gitu. Satu juga nggak apa-apa kan gitu. Terus gimana kalau misalnya belum punya stok karena belum punya modal? Ini juga ada beberapa reseller yang kayak gini. Jadi mereka bilang, gimana ya Kak, apa saya dropship aja? It's okay, nggak apa-apa gitu. Jadi saya akan bilang, oke, taruh semua di tokomu, stok saya itu per aroma 20 gitu, karena emang ada segitu gitu kan. Kalau yang misalnya udah 0 baru saya kabarin ke dia. Jadi saya kasih tahu stoknya, terus saya kasih tahu alamatnya, kamu bisa dropship ke saya gitu. Dan sebagai agen itu bener-bener kayak pengen kan kita mengembangkan reseller gitu. Jadi kalau misalnya mereka ada orderan ya kita bantuin. Gimana sampai akhirnya dia bisa dapat resi cashless kayak gitu. Terus kita orderin. Nah, dari yang kayak gini, terus akhirnya mulai beli nih, dia mulai beli. Ya udah deh beli coba 10 dulu gitu. Oke, beli 10 dan kadang kita ngelihat juga kemampuan reseller kalau emang dia keberatan misalnya dengan ongkir, saya kasih link khusus reseller di Shopee kayak gitu. Jadi ya, mohon maaf tadi ada gangguan teman-teman. Kalau step by step membuat daftar toko, nggak usah muluk-muluk misalnya sehari harus misalnya bikin 5 gitu ke 5 toko, nggak usah. Teman-teman coba dulu deh. Kalau kayak berat banget seminggu 1 gitu. Terus kalau udah mulai enteng seminggu 2. Pokoknya dimulai aja. Kalau saya punya prinsip hal yang paling berat dilakukan itu adalah hal yang harus kita lakukan kayak gitu. Jadi kalau saya malas banget gitu mau yang paling males tuh follow up ya kadang-kadang atau enggak baca data di Shopee gitu saya males gitu saya selalu ingat oh ini harus dilakuin nih gitu harus ayo buka laptop gitu kan terus kita buka deh foldernya kita buka data Shopee-nya gitu sih sebenarnya ya gitu ya ini pokoknya kalau males coba sehari 1 dulu. Kemudian membuat action plan ini sih nggak susah-susah sih kayak misalnya bikin to-do list aja gitu. To-do list juga saya nggak banyak kayak misalnya sehari bikin 15 to-do list, 20 to-do list tuh enggak. Saya tuh bikin to-do list tuh ya dikit aja gitu. Misalnya cuma 5 juga enggak, paling cuma 3. Misalnya yang pertama baca data Shopee, yang kedua kontak si A, si B, si C, si D, si A, si E cerita saya lagi punya bisnis sama Spring gitu kan. Terus tawarin nih produk yang baru. Udah gitu aja. Terus yang C misalnya saya yang paling tuh kayak jawabin member agen, jawabin telegram, itu juga saya masukin. Tapi gitu aja sih, saya nggak bikin banyak-banyak to-do list, karena semakin banyak, semakin membebani, akhirnya nggak jalan gitu. Jadi saya mendingan bikin 3 aja gitu, tapi itu bisa dikerjain kayak gitu. Terus apalagi ya? Paling itu aja sih, karena kadang-kadang satu to-do list aja kayak misalnya membaca data Shopee gitu, itu aja tuh saya butuh waktu gitu. Terus harus diapain ya, ini kan biasanya kalau misalnya ini harus diapain lagi, saya tuh bisa nonton video ya banyak kan yang gratisan-gratisan gitu, nah saya tonton terus, oh berarti harus gini nih kayaknya, coba deh gini gitu. Terus, apalagi ya, ya paling gitu aja, pokoknya saya bikin to-do list aja setiap hari, apa yang harus dikerjain, itu aja sering banget di malam hari itu. Biasanya to-do list yang paling bikin saya berat adalah, misalnya disuruh bikin materi gitu ya, karena kan itu butuh pemikiran gitu. Akhirnya tuh saking bener-bener lelahnya gitu kan, itu sampai ngantuk, sampai ketiduran. Nah jadi
to-do list itu tuh yang paling malas dikerjain dulu dan nggak usah bikin banyak-banyak gitu. Bolehlah bikin to-do list mingguan gitu ya. Misalnya mingguannya tuh apa ya, sesimpel saya menyiapkan materi untuk beriklan di Facebook. Itu saya bikinnya seminggu, karena kan memang kayak butuh pemikiran lebih ya kalau untuk beriklan di Facebook gitu. Saya bikin form materinya, terus saya mulai pilih-pilih gambarnya, mulai menyiapkan landing page-nya gitu. Nah, itu seminggu saya kasih waktu gitu kan. Dan tadi kan kalau misalnya yang namanya to-do list, biasanya saya suka review aja gitu. Ini seminggu penjualan gimana ya gitu. Oh, kayaknya nih kok misalnya agak menurun. Oh iya, emang kan kemarin niatnya mau gini, ternyata nggak gini. Itu jadi kayak dievaluasi gitu aja sih. Nah, step by step melakukan penawaran. Kalau penawaran langsung sih, misalnya kan nanya ya yang best seller tuh apa gitu ya. Saya kasih tahu aja terbuka. Ya yang best seller tuh Baccarat, Ocean Press, Black Coffee, terus Lavender sama Baby Fresh Baby gitu. Ya udah saya kasih tahu aja gitu apa adanya. Terus misalnya, jadi kan dia beli. Tapi kalau cewek banyak juga tuh yang pesen bubble gum gitu. Terus apa lagi ya? Kalau nanya yang kurang laris apa gitu, saya juga jujur sih, saya bilang kalau di Cirebon nggak begitu suka yang lemongrass, soalnya kayak bau serai gitu, kayak mau pijat, terus kayak jasmine juga kayak mistis ya, dibilang apa adanya gitu. Sebenarnya tuh membangun branding aja sih kalau mereka tuh percaya belanja sama kita gitu. Terus apalagi ya kalau melakukan penawaran ya saya sebenarnya apa adanya aja gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Terus misalnya yang mengharum lift ini kayaknya uangnya lebih enak ya, iya cuma lebih mahal gitu, saya jual 25, ya saya bilang ini 25, cuma emang ini worth it banget gitu kan. Ya kalau misalnya mau bisa PO kayak gitu. Terus kalau bundling sih baru ya, kalau bundling karena dulu kemarin saya jual botol apelnya tuh 15, sekarang karena diajarin kami Guel jadi saya 53 gitu. Ya kayak gitu aja lah. Ngalir aja kalau direct selling itu karena kan percakapan biasa dan emang saya fokusnya ke orang-orang yang dikenal aja gitu. Nggak sampai keluar-keluar karena itu aja masih banyak yang belum ditawarin. Nah, di sini kalau teman-teman mau ya bisa pakai promo gitu, bilangnya promo atau apa kayak gitu kan. Ya sesimpel tadi ya 21, 53. Kalau misalnya saya bilangnya sih gini, ini berapa satu gitu, 17.000 gitu. Kalau beli 3, 50.000 ya nggak beda jauh itu mah. Iya, tapi kan harga agen, ini agen Cirebon loh gitu kan. Jadi supaya ngomongnya gitu aja gitu. Nah, handling objection. Jadi misalnya gini sih yang sering saya lakuin tuh, misalnya buat ngabisin yang spray gitu kan. Jadi spray itu kan kalau di saya tuh perbandingannya tuh jauh banget sama botol apel gitu. Jadi ketika belum habis ya saya bilangnya gini, mau ini dong yang botol apel gitu. Botol apel nih tinggal dikit deh. Aduh kayaknya mau ada yang ngambil di seller nih. Gimana ya udah katanya mau kesini sih gitu. Terus gimana? Pakai yang spray aja, cobain deh enak loh. Misalnya lagi pergi-pergi terus bau apa, terus tinggal semprot-semprot aja gitu kan. Oh gitu, iya sama kok enaknya gitu. Bisa juga kayak gitu kan. Kalau misalnya nggak mau gitu ya nggak apa-apa gitu. Terus diambilin yang botol apa lagi gitu. Tapi ya caranya sih ya kayak gitu. Jadi bisa habis sama-sama. Kayak Baccarat itu ya lumayan lah, tinggal sedikit lagi ngabisinnya kayak gitu yang spray. Nah terus saya sering banget ngeliat, jadi nggak langsung jualan sih, misalnya kalau ketemu langsung saya tuh lihat-lihat orang. Jadi gimana kita membaca apa sih namanya profiling dulu gitu. Jadi misalnya kayak ketemu sama ibu-ibu misalnya yang fashionable gitu kan, wangi gitu kan, ada teman-teman kita yang kayak gitu. Nah teman-teman bisa tuh tawarin yang langsung aja gitu kan, misalnya jasmine, Baccarat kalau masih ada itu bisa. Terus kalau yang ibu-ibu yang kayaknya dia tuh care banget sama anaknya gitu, tawarinlah Fresh Baby gitu kan. Terus
ya saya sering profiling dulu sih, jadi nggak langsung jualan gitu. Jadi kira-kira nih orangnya gimana ya, diajak ngobrol dulu gitulah. Meskipun dekat, tetap saya tuh mengamati aja gitu. Gitu sih teman-teman ya. Oke, udah cukup panjang saya ngomong. Mohon maaf kayak banyak kesalahan kata karena saya nervous banget. Ya intinya dari materi malam ini teman-teman, teman-teman itu langsung aja lah take action dulu lah gitu, beli buat sendiri. Kalau nggak bisa kerjasama dulu sama agen official buat dropship. Terus teman-teman kalau udah dropship udah mulai bisa beli 5 pieces aja, beli 5 pieces, terus coba lakuin yang dilakukan sama top seller ya kayak Kak Miguel gitu. Terus habis itu coba tawarin ke teman-teman terdekat dengan sistem bundling gitu kan, dengan sistem ya tadi lah kayak misalnya profiling orang gitu kan, terus tawarin yang tepat kayak gitu. Apalagi ya, ya gitu aja. Terus coba untuk bikin goal yang sederhana dulu. Nanti kalau udah tercapai, lanjut ke step yang kedua gitu. Oke, Kak Elsa. Masuk. Iya, terima kasih sebelumnya Maaf Kak ya. Ana. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Ngurah Juniadi dari Bali. Izin tanya ke Komiguel, gimana cara money management di awal untuk muter stok barang? Berapa modal awal Komiguel di awal untuk pembelian pertama? Terima kasih. Mungkin bisa diwakili sama Kak Ana karena Komiguelnya sudah pamit tadi katanya masih kerja. Iya, ini Oke, apa silakan lagi Kak. bungkusin 500 piece. Oke. Iya. Sebenarnya semuanya sama ya teman-teman, yang namanya agen itu betul-betul ketat dari cash flow-nya gitu. Kak Miguel itu dia kan nggak ada biaya promosi berarti ya, itu jadi terus dia untungnya lebih besar kan, karena dia emang jual bundling. Itu ilmu banget karena saya sendiri juga belum praktekin bundling pada saat awal-awal bulan April itu. Nah, bundling ini yang bikin cuan lebih gede, ibaratnya dengan kasih 50.000, terus kita bayar ke DA itu kan berarti 8.000 kali 3 ya, 24.000, berarti masih untung 26.000. Dari situ Kak Miguel bisa belanja lagi gitu. Dan Kak Miguel itu pada saat bulan April, jadi dia awalnya kan dia nggak stok dan pakai sistem titip toko yang beli putus ya, jadi dikasih barang dapat duit cash gitu. Nah, karena apa? Karena Kak Miguel itu menjaga cash flow saat itu gitu. Nah, tapi di bulan Mei kemarin Kak Miguel cerita bahwa dia udah mulai titip toko dengan sistem konsinyasi kayak gitu, karena mungkin udah lebih stabil cash flow-nya gitu kan, karena waktu awal-awal kan memang masih jumpalitan banget sih sebenarnya gitu semua agen kayak gitu. Jadi ketatnya tadi ya seperti yang saya cerita, begitu ada cash langsung dimasukin rekening, belanja lagi. Jadi nggak pernah ada barang yang ibaratnya kurang dari 20 gitu. Kalau kami jual itu bahkan pernah dapat orderan bakarat itu 70 piece dan dia ada stoknya gitu. Gitu sih. Jadi ya ketat di cash flow. Pokoknya kalau belum ngalamin belum tahu gitu. Oke, terima kasih penjelasannya Kak. Lanjut Ya. ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Meta Sylvia. Kak Ana sama Komiguel tanya dong, kalian kalau ada tapi nggak beli, Kak Ana sama Komiguel kecewa nggak sih? Sama katanya banyak yang ghosting nih kata Kak Krisno Turnip. Oh gitu, sebentar. Ya, ghosting ya. Nggak kecewa sih, karena kita nih agen ini punya prinsip skip next gitu. Jadi kalau ada, pokoknya sesimpel ngebandingin aja, kita udah dengerin, ya udah, terus kita oke, next gitu. Jadi langsung ke daftar nama berikutnya gitu. Nggak pernah yang namanya kepikiran lagi, bahkan nggak dimasukin ke dalam form untuk di follow up gitu sih. Kok kayaknya sombong banget ya? Enggak, sebenarnya meringankan tugas kita aja sih gitu loh. Kalau misalnya teman-teman tuh, kenapa teman-teman itu berfokus pada orang-orang yang kayak PHP gitu kan, atau kayak berbelit-belit dan lain-lain, pokoknya yang sejenis,
itu karena daftar namanya kurang gitu. Itu aja sebenarnya. Kalau daftar namanya banyak, ya udah di skip, lanjut lagi. Jadi supaya kita mood-nya tetap have fun gitu aja sih. Oke, langsung move on gitu ya intinya. Iya, move on aja, nggak Iya. apa-apa. Oke. Masih kalau belum target marketnya pasti nggak akan beli gitu ya Kak ya? Iya, kayak jadi gini. Tadi itu siapa ya yang japri saya, Kak, gimana ya? Ini kebanyakan di tempat saya tuh pekerjaannya misalnya nih petani gitu, tapi menurut dia tuh nggak suka untuk beli pengharum misalnya gitu. Oh ya udah, nggak usah ditawari kalau kita merasa emang itu nggak cocok gitu. Kenapa harus mencoba yang hati kita nggak enak ngejalaninnya gitu aja sih. Ya kalau saya sesimpel itu gitu loh. Kalau misalnya teman-teman merasa itu cocok ditawari, hatinya srek ya tawarin aja. Kalau misalnya enggak ya udah gitu. Kalau target marketnya pas apa enggak, sebetulnya kalau pengharum semuanya pas. Cuma hati kita mau nggak nih nawarin, biar sinkron nih sama otaknya nih. Otak nyuruh kita ngomong, kalau kitanya nggak stuck tuh jadi nggak enak omongannya gitu. Gitu aja kayak. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Gusti Dwirta. Gimana cara tahu siapa agen atau partner kota terdekat, misalnya di kota Bandung? Gimana tuh Kak? Buka web DA itu ada cari barang di partner kota. Itu nanti muncul kotanya, nanti tinggal diklik aja, nanti muncul nomor HP-nya juga di situ. Gitu. Oke, jadi kalau udah reseller DA nih bisa pilih aja nanti ya. Ada listnya gitu ya Kak waktu kita mau order. Ada. Atau nanti kalau belum paham japri saya aja @Alfa Nano Alfa Romeo India Zebra Kilo 1. Nah, itu di Telegram. Nanti dikasih tahu caranya. Biar gampang kontaknya. Oke. Selanjutnya ada Kak Masiroto Fitri. Setelah daftar di dropship aja ada grup Telegram nggak? Ada Kak. Bisa langsung join grup Telegram. Di web ada kok nanti cara cari ininya, link grupnya. Oke, lanjut lagi. Dari Kak Teguh Priyono, gimana cara mulai bisnis di marketplace? Kalau saya mau kasih saran, kalau main di marketplace coba di Lazada, Tokopedia, Blibli, JD.id. Karena untuk di Shopee sekarang semua agen, semua reseller hampir itu main di Shopee. Jadi lebih kompetitif, apalagi buat yang reviewnya masih nol atau reviewnya masih sedikit gitu. Nah, mulainya kayak gimana? Saran saya adalah teman-teman ikut kelas. Tapi sorry, kelasnya kan Shopee ya. Teman-teman belajar otodidak dulu deh kalau mau main tempat yang lain. Kalau yang di Shopee, di kelas ada materinya gitu. Cuma harus lebih tough ya, teman-teman ya. Harus lebih tough karena kompetitornya lumayan banyak gitu. Ini kalau ya saya terus terang aja sih gitu ya, harus lebih tough. Jadi jangan baru 3 hari ngiklan, ngeluh, belum ada yang beli. Baru seminggu ngiklan, ngeluh, belum ada yang beli gitu. Jangan kayak gitu. Pokoknya dikasih saran gini, cobain. Coba lihat Shopee itu malah mintanya tuh 2 minggu beriklan baru bisa kebaca datanya gitu loh. Jadi kalau 3 hari, 2 hari itu 3 hari seminggu belum bisa gitu. Ikut kelas lah kalau Shopee mah. Ya. Nah, itu dari DA ada kelas tips ke marketplace udah, tips ke teman udah, sekarang ada lagi nih pertanyaan cara jualan ke Instagram online shop baru dari Kak Fitri Irfanudin. Gimana tuh Kak? Sama aja kah atau ada tips khusus mungkin? Kalau Instagram, jujur saya sih belum main ya. Tapi saya bisa kasih tahu tips dari reseller saya. Jadi dia itu gini, dia itu pendekatan personalnya tuh bagus banget ya. Jadi pertama dia itu punya akun Facebook tuh 2000 followernya, dia tuh teman-teman dia aja gitu, teman-teman dia gitu kan. Terus karena dia pengen khusus buat summer spring, coba dia bikin Facebook baru dalam 3 hari apa ya?
dalam 3 hari kalau nggak salah tuh 300 tuh teman-temannya dia tuh yang follow gitu kan. Nah, terus dia bikin akun Instagram. Ini juga sama, ya teman-temannya dia tapi langsung ratusan, dan kalau dia posting foto tuh langsung yang like 32, kan banyak ya buat personal. Nah, kalau teman-teman misalnya belum sekuat ini brandingnya gitu, mainlah direct selling, baru nyuruh mereka, tolong dong di-add ya Instagram saya ini gitu. Gitu ya teman-teman, kalau belum sekuat ini brandingnya. Kalau menurut saya sih gitu. Untuk menjawab nggak? Gitu ya. Karena kalau teman-teman mau main giveaway, percuma juga gitu, belum bisa create penjualan. Terus kalau mau main paid promote, apalagi percaya saya dulu pernah nyoba paid promote 50.000 satu hari, yang beli itu satu lewat Shopee gitu. Jadi masih kurang powerful. Ini produk tuh powerfulnya memang di direct selling, baru diarahin ke Instagram, follow kayak gitu. Kasihlah akun Shopee, siapa tahu mau free ongkir. Gitu ya teman-teman ya. Jawabannya kurang pas. Oke, siap. Lalu ini dari Kak Nur Fadilah Janwar. Kak, bundling itu apa ya? Bundling yang tadi, kalau misalnya beli 1 20.000, beli 3 50.000, atau misalnya Paket. ya pokoknya paket lah, suka-suka kalian aja bikinnya. Ya, itu oke. Terus halo Kak, saya Husnul dari Jakarta. Mau tanya untuk harga beli di WBA dan agen, untuk harganya beda atau sama ya Kak? Oke. Iya, ada yang sama, ada yang beda. Jadi gini, kalau untuk wilayah Jawa itu mungkin ada yang beda, ada yang sama, karena itu tergantung keputusan agen ya. Nanti saya jelasin. Kalau untuk yang wilayah Indonesia Timur gitu atau Sumatera itu jelas beda karena ongkirnya lebih mahal. Jadi kayak misalnya gini, beli ke web DA 11.000, terus DA itu kan ngirim nih ke agen gitu, ongkosnya misalnya 200.000. Nah, jadi kan 200.000 itu dibagi 200 piece, berarti satu piece-nya kena 1.000 gitu kan. Nah, kalau misalnya dijual sama dengan harga pusat, kasihan dong agennya, karena kan dia cuma untung 3.000, 1.000-nya buat ongkir, berarti untung 2.000, belum buat packaging, kayak beli bubble wrap, beli apalagi ya plastik, terus kadang-kadang dikasih tas kertas, terus apalagi ya kayak misalnya lakban gitu, gitu ya. Jadi agen kadang-kadang di luar Jawa naikin 12.000, ada yang 13.000, tergantung ongkirnya gitu. Padahal di sini agen udah make JTR kan, yang pengirimannya lebih lama tapi ongkir lebih murah. Terus kalau di Jawa ada yang ongkirnya nggak dihitung, karena kalau saya sendiri itu cuma jatuh per pieces itu Rp150. Terus saya beli bubble wrap itu yang satu roll gede banget, itu gede banget, sampai sekarang tuh belum habis-habis, separohnya aja belum gitu kan, yang COD banyak, jadi nggak pakai packaging. Jadi saya anggap bubble itu ya udahlah nggak usah dihitung gitu kan. Terus selotip juga kan paling buat yang Shopee doang atau yang lewat web agen, jadi nggak usah dihitung. Jadi ongkir nggak saya hitung. Jadi sama dengan harga di pusat gitu. Tujuannya adalah memberikan spare net margin lebih gede ke reseller, dan saya juga muter barangnya lebih cepat. Nah, tapi ini berlaku di Jawa. Kalau luar Jawa jelas nggak bisa gitu. Semoga dimengerti ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Kak Ana penjelasannya. Lanjut ini ke pertanyaan Kak Meta Sylvia lagi. Kak Ana, kalau kita udah kasih tahu harga nih ke temen, tapi setelah dikasih tahu harga malah temen nggak balas chat, itu kita harus tanya apa lagi Kak? Skip aja udah, next. Nggak usah, ya udah nggak usah ditanyain lagi kalau saya sih, kecuali kalau, tapi saya jarang sih kalau udah nggak balas ya udah enggak gitu. Oke, Saya langsung akan move on. ya move on. Iya, ke teman yang lainnya. Temannya masih banyak, tenang aja. Iya, temannya kan masih banyak. Oke, lalu Kak, kalau kita punya reseller non-DA, dikasih harga berapa ya? HET atau kurang dari HET, tapi ada minimal order. Nah, ini cara pengaturan harganya gimana nih, Kak? Kalau reseller non DA itu udah pernah dibahas sama Koriko gitu. Jadi kayak misalnya gini, teman-teman itu
punya saudara gitu, terus dia kayak pengen banget jualan, bukan pengen dapat harga murah ya, dia pengen jualan gitu. Nah, kita sebagai agen itu kan juga, sebagai reseller atau sebagai, ya pokoknya kita sebagai member Summer Spring gitu, kita kan pengen punya tim penjualan gitu kan, supaya membantu kita jualan, omset kita naik. Nah, teman-teman tuh bisa pakai tips kasih harga HET. Tapi kalau kayak buat saudara yang udah dekat banget, terus kita tahu dia jualannya di mana, itu Koriko boleh kasih cashback ya, cashback. Jadi dia dikasih HET, tapi kalau dia penjualannya misalnya sebulan 1 koli gitu, 200 piece, boleh dikasih cashback per botolnya 1.000. Jadi dia akan dapat 200.000. Bentuknya cashback ya, jadi harga tetap HET, tapi kita kasih cashback. Tapi itu khusus buat buat reseller yang kita tahu dia jualannya di mana, terus ya tahu lah, intinya bisa dipercaya gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya dari Kak Derik Raditya, Kak, kalau kita baru pertama kali nawarin Summer Spring ke bengkel mobil, itu supaya bisa jual putus gimana ya? Soalnya kan kalau barang baru jarang ada yang mau jual putus. Terima kasih. Oke, silakan Kak Ana. Kalau Kak Miguel, itu dia nggak ke car wash, tapi kayak bengkel-bengkel yang modif-modif mobil gitu. Jadi emang daya belinya tinggi. Kak Miguel juga nggak pakai yang kayak bikin display gitu, jadi dia cuma bawa ini loh, cuma bawa kotak yang 1 kilo itu, kotak yang 1 kilo diisi penuh sama dia, terus dia bawa dan dia tawarin kayak biasanya aja. Sesimpel itu, jadi nggak yang betul-betul, karena kadang suka ada yang nanya, bikin proposalnya gimana, enggak. Jadi sesimpel emang kayak ngomong aja biasa, ya kayak tadi gini deh, teman-teman praktekin dulu, terus belajar dari kesalahan itu gitu. Karena aku tanya Kak Miguel juga, dia nggak yang bikin bikin di apa namanya sih, kayak maksudnya itu dibikin bagus gitu ya, kotaknya tuh enggak, ya kotak 1 kilo itu dibawa sama ditawarin gitu ke bengkel-bengkel modif mobil kayak gitu, karena kan mereka daya belinya kan tinggi, dan itu akan belajar dari situ ya, sama kayak nawarin ke teman tadi kan gitu. Kalau belum dicoba ya ngomong dulu aja, ngomong, nanti kan ada kesalahan apa dipelajari, besok nggak diulangin lagi, dan akan semakin smooth kayak gitu aja sih. Oke, siap. Selanjutnya dari Kak Rif Gaming. Kak, kalau mau beli 1 koli di web DA, apa harganya terpotong jadi 8.000? Terus kalau 1 koli tersebut bisa dicampur antara spray dan botol apel? Untuk agen official bisa, tapi kalau untuk reseller belum bisa. Gitu. Oke. Selanjutnya, Kak, kalau misal kita reseller di bagian timur, terus ada teman di Jakarta misalnya, dia mau pesan, apakah bisa kita order dari agen Jakarta? Bisa. Bisa. Caranya pakai yang tadi ya, yang order via web, terus Ya. pilih order Pilih ke yang partner kota di Jakarta. Oke, Cuma nanti bisa karena langsung dropship. iya, kalau sekarang mungkin agen Jakarta belum masuk list yang di web DA, nanti teman-teman bisa kontak ke partner kotanya, minta dibantu nomor teleponnya agen Jakarta, atau ke saya juga bisa gitu. Oke, bisa lewat Kak Ana tadi ya. Sudah dicatat atau belum tadi username Telegramnya Kak Ana? Coba diulang lagi, Kak. Ya, Alfa, Nano, Alfa, Romeo, India, Zebra, Kilo, 1. Telegramnya itu. Jangan lupa pakai app. Oke, @Ana Rizky, cuma I yang paling belakang diganti angka 1 ya, teman-teman. Ya. Selanjutnya, Kak tanya untuk agen unofficial yang beli kolian di pusat, kalau mau titip toko pakai harga reseller, bolehkah? Boleh. Kalau untuk yang agen unofficial atau reseller, khusus untuk yang titip toko itu boleh pakai harga reseller, tapi nggak boleh nawarin ke sesama reseller, karena itu fitur dari partner kota, dan itu hanya privilege atau keistimewaan buat partner kota official. Dan kalau ketahuan pasti akan kena teguran dari polisi Summer Spring, atau akun atau postingannya gitu dihapus gitu. Jadi ya jangan sampai kena teguran gitu. Gitu kan. Oke, siap. Ada rules-nya ya di grup. Lalu selanjutnya cara ikut kelas Shopee. Maksudnya kelas marketplace ya. Nanti kalau ada kelasnya pasti kita infokan lewat pusat info DA.
Terus selanjutnya dari Kak Cecilia Puni, Kak Ana malu nggak kalau nawarin langsung ke temen, kayak nawarin lewat chat, dan apakah cara itu bisa bertahan? Ya, kalau malu ya tadi kan ya beli ya gitu, ayu kan temen gitu, ya gitu aja ngomongnya gitu, nggak usah yang kayak dipikir gitu, beli gitu, masa nggak beli sama temen sendiri gitu, terus cubit-cubit gitu, ya gitu aja, kenapa harus malu? Kalau bertahan apa enggak, eh ya itu nggak bisa, kalau saya nggak bisa menjadikan itu sebagai penjualan utama itu sih. Jadi saya nggak bisa menjadikan itu sebagai penjualan utama. Sampai saat ini Shopee masih jadi penjualan utama untuk langsung ke end user. Itu sih teman-teman. Dan itu setiap orang punya jalannya masing-masing gitu. Kayak Kak Miguel itu kan dia kenceng banget direct selling-nya di awal, yaitu kekuatannya dia gitu. Dia tahu skill-nya dia tuh di mana gitu. Kayak tadi balik ke materi kan, skill. Nah itu skill-nya dia di mana. Ya kalau saya belum bisa skillnya sampai sekuat itu kayak ngechatin semua kontak dalam 1 minggu ya Kak Miguel tuh saya belum bisa gitu. Jadi yang bisa saya lakukan baca data Shopee gitu kan, terus di empower gitu kan, gimana supaya iklan ini harus jalannya bagus ya, itu yang saya empower, skill saya di situ gitu. Dan itu teman-teman butuh waktu kan, karena teman-teman harus belajar. Nah, balik lagi tuh untuk mengisi harus dikasih asupan otaknya supaya skillnya berkembang. Gitu sih teman-teman. Tapi nggak ada salahnya dicoba yang mana nanti yang bisa dikembangin gitu. Karena kan gini ya, misalnya aku nggak bisa semuanya gitu. Ya jangan gitu teman-teman, pokoknya coba dulu. Semuanya dicoba sampai nanti menemukan cara yang paling enak gitu. Versi teman-teman. Nanti kalau bingung baru tanya sama mentornya gitu. Oke, intinya coba dulu, baru nanti kalau ketemu sesuatu bisa konsultasi ya, bisa konsultasi sama Kak Ana juga nih gimana Boleh. cara jalannya. Uh-uh. Siap. Selanjutnya Kak, saya coba pesan melalui partner kota di web, tapi untuk fitur cek barang di agen kok nggak ada seperti yang di tutorial. Oh ya, nanti saya coba tanyakan ke ini ya, ke tim teknisnya ya. Oke Kak Ana, sudah habis pertanyaannya. Ya. Makasih banyak ya Kak Elsa, dibantu, mohon maaf teman-teman semuanya, banyak salah kata atau jawaban yang menyinggung, mohon maaf, itu di luar kendali saya, maksudnya saya nggak ada maksud gitu ya, semoga apa yang disampaikan malam ini bisa bermanfaat, dan teman-teman di sini bisa mencapai goal yang ditetapkan. Saran saya malam ini langsung deh dibuat, ditulis goalnya apa gitu kan, insya Allah tercapai. Jangan lupa berdoa dan investasikan waktu dan tenaga untuk bisnis Summer Spring. Itu. Oke. Terima Makasih kasih Kak Elsa ya. Terima kasih Kak Ana. Makasih Om Beno kalau masih ada. Ya, sudah ngisi materi lagi Om Benonya. Oh Oke, iya, terima aduh, kasih. makasih. Ya, ke mentoring Iya. aja. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Kak Elsa. Udah. Kak